Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani rahimanallahu wa iyyakum. Saudaraku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kehidupan, diberi kesehatan, dan masih diberikan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ini sampai akhir hayat kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan menjelaskan sedikit atau penjelasan ringkas tentang al-ishfaq min adzabillah, atau pemahaman bahasa kitanya adalah takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Min sifatil mu'minin alladhi athanallahu ala ibadihi ala wa hiya al-ishfaq min adzabillah. Di antara sifat orang beriman yang dengannya Allah Subhanahu wa taala puji pelakunya adalah merasa takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memiliki apa? Memiliki perasaan khawatir, takut akan siksa Allah, karena dia tahu siksa Allah itu maha berat, maha keras, maha pedih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang itu pada firman-Nya, tepatnya di surat Al-Maidah ayat 98. Allah mengatakan, "I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallahal ghafurur rahim." Allah katakan, "I'lamu," ketahuilah oleh kalian, annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah itu maha keras siksanya, wa annallaha ghafurur rahim, dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi berkasih sayang. Di ayat ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua pemberitaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat yang dengannya Allah menakut-nakuti hambanya agar hamba takut dengannya, dengan menyebutkan bahwa dirinya adalah syadidul iqab. Dia Allah Subhanahu wa taala maha keras siksanya. Artinya bahwa tidak ada azab, siksa yang lebih keras dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari sisi beratnya, dari sisi kekejamannya, dari sisi lamanya, dari sisi tempatnya, mengerikan. Itu semua dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pokok dari pokok kehidupan hati seorang. Jadi kalau kita takut kepada Allah, maka hati kita akan hidup. Tapi kalau takut kita kepada selain Allah, maka membuat hati kita mati. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat seorang berani, membuat seorang bukan penakut dan pengecut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi takut kepada selain Allah membuat orang jubun, ya, penakut dan seterusnya. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah. Takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kehinaan. Bahkan bisa jadi seorang takut kepada hamba menjadikan dia kufur dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala,
bila dia takutnya kepada hamba sebagaimana dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada dirinya adalah Anallaha Ghafurur Rahim. Bahasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha berbelas kasih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dirinya adalah Maha Takut, ini membuat tarhib, memberikan rasa takut kepada hambanya agar hamba tidak seenak perutnya, tidak seenak lisan dan perbuatannya suka-suka dia di dunia ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ini agar kita hidup dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tidak dengan aturan Allah, maka Allah akan membalas dengan balasan yang jelek, balasan yang buruk sebagaimana perbuatannya buruk. Tapi sifat kedua adalah menjelaskan sifat yang bertentangan dengan sifat yang pertama, yaitu Allah juga Maha Pengampun lagi Maha berkasih sayang. Maka yang pertama tarhib, yang kedua adalah targhib. Tarhib adalah membuat orang khawatir dan rasa takut kepada Allah, sedangkan targhib memberikan motivasi kepada hamba dengan Allah Maha Pengampun, Allah Maha berbelas kasih. Maka ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha berbelas kasih, kita juga harus ingat bahwasanya di sisi lain Allah Maha keras siksanya. Walahum adzabun alim, bagi mereka adab yang pedih. Ini jangan dilupakan oleh kita. Sebagaimana ketika kita mengetahui Allah itu Maha keras siksanya, Maha pedih siksanya dan seterusnya, ya di sisi lain kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, sehingga kita berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara sifat seorang muslim, seorang yang beriman, mesti memiliki rasa takut akan siksa dan adab Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Karena sebagaimana tadi disebutkan, dengan rasa takut kepada Allah membuat hati seorang hidup, membuat hati seorang tentram. Ini bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada hamba, ya. Karena kita mesti dikhabarkan oleh Allah, atau mesti kita memahami apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala tadi, kalau Allah Maha keras siksanya, Allah Maha Pengampun, gitu ya. Karena pada asalnya manusia itu diciptakan memang dengan keluh kesah. Manusia itu diciptakan terlalu banyak keluh kesahnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Ma'arij ayat 19 ayat 2 sampai 22. Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Ketika ditimpakan kepada mereka kejelekan, maka mereka meratapi, berkeluh kesah, dan seterusnya, atau menghilangkan kenikmatan yang pernah Allah berikan kepadanya. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Baru kalau ditimpakan kepada mereka kebaikan, mereka pun manu'a, kikir, pelit, yang diberikan kenikmatan, keutamaan-keutamaan dari rezeki yang lain-lain lah. Tapi dia apa? Menjadi orang yang bakhil. Illal musallin, kecuali orang-orang yang menegakkan salat. Nah, ini ya. Kalau orang menegakkan salat, maka dijauhkan dari keluh kesah. Minimalnya meminimalkan keluh kesahnya, dan juga tidak menjadi orang-orang yang bakhil ketika Allah berikan kepadanya kenikmatan, ya. Dan di surat Al-Ma'arij ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita orang-orang yang takut akan siksa Rabbnya Jalla fil Ula. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Allah mengatakan walladzina hum min adabi rabbihim musyfiqun. Mereka adalah orang-orang dengan dari adab Rabb mereka musyfiqun, merasa takut. Jadi di antara ciri orang beriman itu memiliki rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kita masih takut ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang merasa takut dan kekhawatiran berjumpa dengan seorang saja, maka dia mesti mempersiapkan apa yang perlu dia siapkan. Ya, apalagi orang itu punya kekuasaan, orang itu punya segalanya dan memiliki kerajaan yang absolut misalnya. Maka tentu ketika kita menghadapinya pasti ada kekhawatiran, ada takut, maka kita akan mempersiapkan diri sebaik-baik kondisi agar kita selamat dari kemurkaannya. Ya tidak? Jangankan yang seperti ini, manusia diberikan rasa takut terhadap perkara fitrahnya, takut karena fitrah, tabiat, ya. Itu kan dibolehkan. Seperti seorang perjaka yang ingin meminang seorang gadis, maka ada ketakutan, kekhawatiran dalam dirinya, jangan-jangan ditolak, iya kan? Maka ketika dia memiliki niat seperti itu dan ingin mengutarakan kepada walinya, pasti dia akan mempersiapkan segala apa yang mungkin terjadi di sana, ya tidak? Bagaimana caranya untuk menyenangkan orang tuanya, menyenangkan anak itu, bersikap yang santun, lemah lembut, membawa oleh-oleh, yang macam-macam dah. Karena kita khawatir ditolak kan begitu ya. Maka dengan rasa takut tadi, khawatiran tadi membuat seorang penuh dengan segala persiapan. Begitu juga ketika Allah mengatakan walladzina hum min adabi rabbihim musyfiqun, yaitu orang-orang yang mereka takut dengan adab Rabbnya. Maka ketika kita takut dengan adab Allah, takut kepada Allah, dan kita pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti dengan rasa takut ini membuat persiapan yang baik bagi seorang hamba ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang semua manusia akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang baiknya atau baik yang buruknya, yang taat atau yang bermaksiat, gitu kan? Yang beriman atau yang kufur, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua akan diminta pertanggungjawaban dari aktivitas kehidupan dia yang Allah berikan kenikmatan itu di dunia. Karena Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian Allah akan tanyakan kepada mereka semua kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada mereka pada hari itu. Allah akan tanyakan kepada kita semua kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada kita, ya. Makanya nanti sampai akhir pada surat Al-Ma'arij ayat 35-nya Allah mengatakan ulaika fi jannati mukramun. Maka mereka-merekalah orang-orang yang akan diberikan surga yang penuh dengan kemuliaan. Mereka adalah orang-orang yang akan di surga atau penghuni surga. Jadi dengan rasa takut kita kepada Allah, rasa takut kita dengan azabnya dan siksanya yang begitu keras, maka menjadikan kita orang yang dimuliakan Allah di surganya. Karena dengan rasa takut tadilah menjadi hati seorang hidup, timbul ketaatan, berusaha untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melindunginya, menjaganya dan mematikannya di dalam iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam surga yang penuh dengan kemuliaan. Ini sifat yang mulia yang harus kita miliki dari orang beriman. Karena dengan rasa takut tadi menjaga perbuatan yang tidak baik. Kenapa seorang itu ada orang-orang yang terlalu mudah untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sebagian lain ada orang-orang yang enggak mau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah karena rasa takutnya. Dia miliki rasa takut itu kepada Allah atau tidak? Tentu orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala atau dia sering melanggar aturan Allah karena sedikit rasa takut kepada Allah atau mungkin tidak ada. Tapi orang-orang yang dia menjaga tidak melanggar aturan Allah karena besar rasa takut yang dimilikinya. Ya tidak. Kenapa kita nggak mau minum khamar? Ini haram. Takut Allah akan murka kepada kita. Takut Allah matikan di dalam keadaan itu. Ya.
takut kita dimasukkan neraka bagi peminum khamar, gitu kan? Maka itulah rasa takut adalah pilar-pilar kebaikan, ya, yang membuat orang akan adanya ketaatan, ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini disebutkan bahwa, ya, seorang yang beriman yang mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga disebabkan karena rasa takutnya. Jadi kalau tadi kita berbicara ayat-ayat yang berkenaan dengan orang-orang yang takut itu karena khawatir dimasukkan ke neraka dengan adab yang pedih, atau rasa takut itu, dengan rasa takut itu akan mengantar kita ke surga, iya kan? Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita orang-orang yang telah di surga. Kenapa mereka di surga Allah Subhanahu wa taala? Karena rasa takut mereka. Jadi kebalik ya. Kalau yang tadi Allah menggambarkan agar kita takut karena Allah adalah memiliki siksa yang keras dan kita di dunia. Iya kan? Dengan kita memiliki rasa takut maka ada ketaatan di dunia. Dengan rasa takut kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Allah kabarkan kebalik, yaitu kenapa orang-orang itu bisa di surga, kenapa orang-orang itu mendapatkan kenikmatan di surga. Maka Allah mengatakan karena rasa takut mereka. Ini contoh misalnya Allah sebut yang di surat Al-Insan ayat 5, ya, ayat 10 dan ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu, penghuni surga maksudnya, orang-orang yang baik yang di surga, yashrabun, mereka akan meminum, min ka'sin, dari sebuah kas, gelas, cawan, cangkir, kana mizajuha kafura. Jadi mereka orang-orang yang baik yang di dalam surga nanti, mereka akan minum minuman khamar yang di cawan-cawan mereka kemudian dicampur dengan kapur. Itu minuman lezat yang sangat melezatkan bagi penghuni surga. Tergambar tidak? Kita akan minum khamar dicampur kapur lagi. Kok enak ya? Allah mengabarkan ini orang-orang yang baik yang dalam surga, mereka kelak akan minum minuman arak dalam cangkirnya yang sudah dicampur dengan kapur. Ya tentu agama ini tidak dengan akal. Dan kita juga harus tahu, kata Abdullah bin Abbas, tidak ada persamaan kita dengan surga kecuali hanya penamaan, penyebutan. Hakikat yang berbeda. Kapur di kita apa kapur? Masa diminum gitu kan? Tapi di surga kapur itu adalah minuman yang melezatkan. Sebagaimana khamar, di kita khamar itu menjijikan, haram dan memabukkan. Tapi di sana khamar itu minuman yang melezatkan. Karena Allah berkata di surat Muhammad, Allah mengatakan, masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu minal khamri ladzatan lisyaribin. Dan permisalan surga yang Allah persiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Di dalam surga itu ada sungai-sungai air yang menyejukkan, ada sungai dari laban, dari susu yang tidak berubah warnanya atau tidak berubah rasanya. Ada sungai dari khamar yang lezat bagi orang yang meminumnya. Wa anharu min asal musaffa, dan ada lagi sungai dari madu yang murni. Subhanallah. Enggak tergambar kan? Makanya Ibnu Abbas mengatakan persamaan kita dengan surga hanyalah penyebutan nama saja. Dan Rasul juga pernah mengatakan surga itu wala qatarat ala qarlasar, tidak bisa dibetikkan dengan imajinasi manusia. Hati kita nggak bisa menggambarkan gimana surga. Ya, di antaranya
bahwa orang-orang beriman yang baik-baik itu kelak di surga mereka akan diberikan minum atau mereka akan minum secawan anggur yang tercampur dengan kapur. Itu minuman yang melezatkan. Ya subhanallah, ya. Jadi kapurnya minuman enak, gitu ya. Nah, di sini Syekh mengatakan tsumma dzakara min awsafihim wa a'malihim allati biha fazu bihadan na'im. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka dan perbuatan mereka yang dengannya mereka ini mendapat kemenangan yang besar. Yaitu kenapa dimasukkan surga, diberikan min khamar, diberikan campuran-campuran dari kafur. Kenapa mereka di surga dan diberikan minuman yang lezat itu? Lihat di surat Al-Insan ayat 10-nya. Allah mengatakan, "Inna nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtarira." Karena kami merasa takut kepada Rabb kami pada hari abusan qamtarira. Apa terjemahnya? Pada hari yang penuh dengan kesulitan, dan semua orang ya akan mendapatkan kesulitan itu. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kelak bersamanya, itu bukan perkara remeh, bukan perkara kecil. Jangan dianggap kita akan selamat. Enggak. Harus dengan kekhawatiran. Dengan kekhawatiran itulah kita akan memperbaiki diri, memiliki perbekalan yang kuat ya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari itu manusia dalam banyak kesulitan, wajah-wajah mereka muram, wajah-wajah mereka penuh dengan penderitaan karena memang sulitnya pada hari itu. Kemudian Allah katakan pada ayat 11-nya, fawaqahumullah syarra dzalikal yaum wa laqahum nadrata wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka dari kejelekan-kejelekan itu, kejelekan pada hari itu, atau Allah akan menolong orang-orang yang takut tadi ya di dunia kepadanya pada kesulitan-kesulitan di hari itu. Walaqahum nadrata wa surura. Allah akan berikan kepada mereka pandangan yang membahagiakan. Allah akan ringankan beban mereka dan mereka akan merasa bahagia. Kapan? Nanti di hari akhir kita berjumpa dengan Allah. Kapan kita akan diringankan dari kesulitan-kesulitan dan kita akan diberikan kebahagiaan? Karena rasa takut kita di dunia berjumpa Allah pada hari itu. Nah, sekarang ada nggak nih rasa takut kita kepada Allah berjumpa pada hari yang semua makhluk akan berjumpa dengannya? Ya kan? Bila kita memiliki rasa takut itu, pasti akan berubah cara pandang hidup kita, akan berubah amalan-amalan kita, dan mestinya berubah. Karena orang yang memiliki rasa takut yang benar kepada Allah dan takut akan berjumpa dengannya, dan semua makhluk yakinlah pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sanggupkah kita dengan pertanyaan-pertanyaan Allah? Sanggupkah kita ketika dibuka seluruh amal-amal kita di hadapan kita? Ya. Maka dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabarkan ya kita akan ditolong Allah Subhanahu wa taala pada hari yang semua orang butuh pertolongan Allah karena kesulitan-kesulitan pada hari itu. Banyak orang yang berbuka masam, banyak orang yang menderita, bahkan muswadda wajhu, menghitam wajah mereka karena dosa-dosa mereka, karena ketakutan mereka. Tapi orang-orang yang takut kepada Allah di dunia, Allah katakan fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah akan tolong mereka dari kejelekan, kesulitan pada hari itu. Walaqahum nadrata wa surura. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kebahagiaan. Subhanallah, ya. Sebab apa? Rasa takut yang dimilikinya, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dengan ancaman yang jelek kepada mereka orang-orang yang merasa aman dari kejelekan mereka, atau yang merasa aman daripada tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu taat kepada Allah, ketika kita mau beribadah kepada Allah, ini amal kebaikan ya. Jangan pernah aman dari tipu daya Allah. Bagi orang-orang yang beriman saja, itu jangan pernah
merasa aman dari tipu daya Allah. Artinya apa? Dalam ketaatan kita yang seperti ini, mau mengaji, mau taat dan seterusnya, tetap kita harus minta hidayah, minta diistiqomahkan. Kalau bukan karena hidayah Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah kepada kita, kita juga tidak ubahnya seperti orang lain yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang-orang yang melakukan kejelekan, apalagi orang-orang yang jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya mereka tidak tertipu dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan, kekayaan, keluarga yang banyak, kekuasaan yang dia capai, tapi tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di surah misalnya, ya, di surah Al-A'raf ayat 99 misalnya. Di surah Al-A'raf ayat 99 Allah mengatakan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah, dan tidaklah merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merugi. Ya, jangan merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang merasa aman dari tipu daya Allah itu pasti merugi. Kan sebagian manusia dari zaman dulu sampai sekarang sama alasannya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan seperti yang kau inginkan, tentu Allah tidak akan berikan kenikmatan kepadaku, tapi Allah berikan kenikmatan kepadaku. Orang yang cinta kepadaku banyak, kekuasaan aku telah raih, ya kan? Itu menunjukkan Allah ridho dengan apa yang aku kerjakan pada hari ini, padahal amalannya jauh daripada ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia merasa aman daripada tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang melakukan kejelekan, yang membuat makar kejelekan, maka mereka akan mendapat siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berat di dunia, dan pasti di akhirat akan mendapatkan yang lebih berat lagi. Seperti Allah katakan di surat An-Nahl ayat 45, ya, Allah mengatakan, afa aminal ladina makaru sayyi'at ay yakhsifallahu bihumul arda aw ya'tiyahumul adab min haitsu la yash'urun. Apakah orang-orang yang membuat makar-makar kejelekan itu merasa aman? Ya, ada orang-orang yang mungkin kegiatannya hanyalah bagaimana merusak Islam dan kaum muslimin, membuat makar agar Islam dijauhkan dari umat Islam, ya, karena banyak umat Islam yang tidak tahu agamanya, dan itu bisa karena kebodohannya, bisa karena hawa nafsu, atau karena propaganda syubhat ajaran di luar Islam agar dijauhkan daripada Islam itu sendiri. Mereka membuat makar ini. Maka Allah katakan, ayyakhshifallahu bikumul ardh. Tidak takutkah mereka Allah akan apa? Hancurkan bumi, retakkan bumi, gitu kan? Aw ya'tiyahum adab, atau Allah datangkan kepada mereka adab yang tiba-tiba, min haitsu la yash'urun, yang mereka tidak dapat merasakannya. Saudaraku yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada masa-masa sekarang ini teknologi begitu canggih, kan? Ya kan, bisa mendeteksi gelombang lautan setinggi berapa, angin, ya kan? Tapi apakah mampu mereka menahan semua itu? Bahkan kebanyakannya dengan teknologi yang canggih itu tidak bisa mendeteksi secara detail kapan terjadinya musibah. Tsunami sampai di seluruh dunia itu datang dengan tiba-tiba. Tornado datang dengan tiba-tiba. Padahal alatnya begitu canggih. Karena memang Allah sebutkan min haitsu la yash'urun, dari sisi yang mereka tidak pernah sangka-sangka, tidak bisa merasakannya. Ya, subhanallah. Ya. Dan semua itu yang Allah timpakan berupa adab-adab kecil di dunia, apa gempa bumi, apakah tsunami, apakah tornado, angin puting beliung, yang lain-lainnya, itu
Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takutnya kepada hamba agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan memberikan rasa takut itu tujuannya Allah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada zat yang maha perkasa yang tidak ridho dengan perbuatan kita, agar kita berubah, begitu kan? Dan betapa banyak dan sungguh bahagia orang-orang yang bisa mengambil ibrah, hikmah, pelajaran dari adanya bencana-bencana, ya, agar merubah keyakinan dan amal kita, ya. Bahkan rasa takut itu merupakan bagian daripada rukun-rukun ibadah. Di antara keutamaan takut kepada Allah itu adalah bahwa Allah menjadikan takut adalah bagian dari rukun ibadah, di mana tidak sah ibadah seorang kecuali berisi takut kepadanya, ya. Walaupun tentu ibadah kita kepada Allah tidak semata-mata dibangun dengan rasa takut, harus dibangun dengan 3 pilar, ya. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun ibadah ada cinta, takut, dan berharap, ya. Dan ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Ini ayat yang seharusnya membuat kita berubah, ayat yang seharusnya membuat kita malu, ayat yang seharusnya membuat kita takut, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Allah mengabarkan tentang orang-orang terdahulu. Tentu ayat ini datang kepada para sahabat, menceritakan sebagian sifat mereka. Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang mereka mampu berikan. Artinya mereka memberikan kebaikan pada orang lain yang mampu mereka berikan, apakah dengan harta mereka, dengan kedudukan mereka, dengan tenaga mereka, dengan pikiran mereka, gitu kan, untuk Islam dan kaum muslimin. Wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka penuh dengan kekhawatiran, rasa takut. Mereka orang yang berbuat baik tapi hati mereka penuh dengan rasa takut. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka takut ketika nanti dikembalikan kepada Allah. Mereka takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka orang yang memberikan apa yang mereka bisa berikan, sedangkan hati mereka dalam ketakutan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Nah, uniknya lagi di dalam hadis An-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, dalam Sunan dalam Musnad At-Tirmidzi, An-Imam Tirmidzi memuat pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat ini. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan hati mereka penuh dengan ketakutan. Ahwalladzi yazni wa yashrik wa yasrul khamr. Apakah mereka ini adalah orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang minum khamar, sehingga mereka takut berjumpa Allah Subhanahu wa taala? Sampai Aisyah bertanya demikian. Maka Nabi SAW bersabda, la ya binta Sadiq, tidak wahai anaknya Abu Bakar Siddiq, walakinnahu rajulun yasum wa yatasaddaq wa yusalli wa huwa yakhafu alla yataqabbala minhu. Tapi mereka yang dalam ayat itu adalah orang-orang yang berpuasa, yang bersedekah, yang salat, tetapi mereka khawatir, takut amalan mereka tidak diterima. Subhanallah. Maka di antara ciri orang beriman dalam ayat ini adalah adanya rasa takut tidak diterima amalannya, takut berjumpa dengan Allah, amalannya dihancurkan seperti debu yang berterbangan,
bersama dia adalah orang yang beramal saleh. Maka ketika kita beramal saleh sebagai tuntunan Nabi, salat kita berusaha kayak salat Nabi dan berusaha ikhlas, jangan merasa aman kalau amal kita diterima. Maka orang-orang ini menjaga amalannya agar tidak hancur. Bersama itu ada ketakutan amalnya tidak diterima. Dan bersama itu pula mereka orang yang getol banyak beribadah dalam kebaikan. Coba lihat deh ke kita. Amalan kita sedikit, merasa aman dari tipu daya Allah, merasa aman amal kita pasti tercatat kebaikannya, ya kan? Setelah itu kita tidak menjaganya. Kita upload sana, upload sini, misalnya gitu kan? Ibadahnya juga baru saat itu, tapi diupload. Dan memang dari awal tujuan ibadahnya sudah rusak, di mana dia mau beribadah itu karena mau mengupload, ya kan? Maka mestinya dengan ayat ini kita malu. Mestinya dengan ayat ini kita berhati-hati, karena ciri orang yang beriman itu orang yang memberikan apa yang dia berikan kepada Allah dan kaum muslimin. Bersama itu hati mereka takut amalnya tidak diterima, sehingga mereka menjaga amalan itu, dan mereka takut nanti amalan mereka dihancurkan seperti debu yang berterbangan ketika berjumpa Allah. Kata Allah, maka wa qadimna ila amrin ma amilu faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan hadapkan dia dan amalan-amalan dia di hadapan khalayak ramai. Kalau kami rembukan amalan seperti debu yang berterbangan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang takut kepada Allah bersama amal soleh itu tadi bukanlah mereka yang para bezina, bukanlah mereka yang minum khamr, bukanlah mereka orang-orang yang banyak kemaksiatannya, tapi juga orang-orang yang sudah dalam ketaatan harus dimiliki. Kadang kita tertipu kan, kita sudah ngaji, kita sudah banyak beribadah, sudah membantu orang, insya Allah aman. Padahal di ayat ini tidak demikian. Makanya Allah katakan pada ayat berikutnya apa? Orang yang punya karakter demikian, mereka beribadah dengan baik, memberikan apa yang mereka bisa berikan kepada Islam dan kaum muslimin, tapi hati mereka penuh dengan ketakutan bahwa amalnya tidak diterima. Allah katakan yang punya sifat demikian, Allah katakan ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, terdepan dalam kebaikan. Ini mereka. Jadi kalau kita ingin terdepan dalam kebaikan, miliki sifat ini. Rasa takut dari amal yang tidak memiliki rasa takut amalnya tidak diterima. Ya. Maka dia akan berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan dan terdepan dalam kebaikan. Ya. Kenapa jangan-jangan amal saya tidak diterima, saya akan beramal lagi, terus begitu ya, memotivasi dirinya. Jadi justru ketika kita ada rasa takut amal kita nggak diterima, bersama kita berusaha untuk ikhlas dan mutaba'ah, karena syarat amal diterima kan dua ya kan, ikhlas dan mutaba'ah. Kita gapai semua syarat itu dan kita memiliki perasaan, memiliki kekhawatiran amal kita tidak diterima. Maka ini adalah ciri orang yang penuh dalam kebaikan. Subhanallah. Dan ini tentunya ada pada para sahabat secara mutlak, dan tentu secara umum kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki sifat-sifat sahabat tadi. Ya. Maka saya katakan tadi, ayat ini mestinya membuat kita malu. Ayat ini mesti membuat kita berubah cara paradigma kita. Ya, karena dalam dakwah, dalam amal, dalam kebaikan itu ada potensi man sana sunatan hasanatan, juga ada potensi riya. Ketika jangan orang, ada dua, bisa kita menjadi orang yang mensunahkan sunnah yang baik, kita akan mendapatkan pahala orang itu. Bisa juga terbersit hati untuk memamerkan, itu juga berhati-hati. Ya, subhanallah. Makanya miliki rasa takut tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam masalah ini ada perkataan yang menarik dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Amilu wallahi wa bitta'ah." Beramalah demi Allah, beramalah kalian dengan ketaatan. Wastahadu fiha, dan bersungguh-sungguhlah di dalam ketaatan kepada Allah tersebut. Jadi kita
dia bersumpah kepada demi Allah hendaklah kalian beramal dengan ketaatan dan bersungguh-sungguh mengerahkan semua potensi yang kita miliki ya agar kita di jalan ketaatan itu ya dalam taat harus sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, full gitu kan. Wa khafu an tarudda alaihim, kemudian takutlah kalian bahwa amal kalian akan ditolak. Kita bersama mengamalkan kebaikan yang diperintahkan, menghadirkan kesungguhan dengan keikhlasan dan mutaba'ah. Bersama itu hendaklah engkau merasa khawatir amalmu ditolak. Artinya apa? Artinya setelah bersungguh-sungguh jaga amal itu agar tidak ada amalan yang tertolak. Karena bisa jadi seorang itu beramal dengan ikhlas awalnya, dengan mutaba'ah awalnya, kemudian dibatalkan dengan apa? Dengan riya. Ya kan? Dibatalkan dengan 5 tahun 10 tahun berikutnya. Maka jaga, karena orang yang takut amalnya tidak diterima akan menjaganya selain juga memperbaiki kualitas ibadahnya. Bahkan ada perkataan beliau yang menggetarkan jiwa-jiwa kita, dan mestinya tergetar jiwa kita dengan ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri yang kedua dalam masalah ini, membedakan antara kita ini beriman atau kita ini adalah orang munafik. Sesungguhnya kita ini orang beriman atau munafik, lihat dalam perkataan beliau yang kedua. Beliau mengatakan innal mu'mina jama ihsanan wa syafaqatan wa innal munafiqina jama isa'atan wa amnan. Beliau mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman itu mengumpulkan segala bentuk kebaikan wa syafaqatan, dan dia merasa takut amalnya tidak diterima. Mengumpulkan kebaikan dan rasa takut. Takut apa? Amalnya yang baik tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu tidak pernah merasa aman dari amal solehnya. Kalau pada hari ini kita atau orang lain mengatakan saya siap mati kalau Allah jemput ajal saya pada hari ini. Kenapa? Saya sudah banyak sholat malam saya, puasa saya, sedekah saya, anu. Ini orang tidak merasa, orang ini tidak memiliki rasa takut kepada Allah kalau amalnya ditolak. Itu padahal amal dia yang banyak itu belum tentu juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman mengumpulkan kebaikan-kebaikan dan dia memiliki rasa takut amalan itu tidak diterima. Wa innal munafiqa jama'i isaatan wa amnan. Sedangkan orang-orang munafik itu orang-orang yang mengumpulkan berbagai jenis kejelekan dan dia merasa aman dari kejelekan itu. Ya, orang munafik itu apa? Amalnya sembarangan. Namanya munafik itu kan nggak jelas. Ya, apa yang di hatinya tidak seperti apa yang nampak. Apa yang nampak tidak seperti apa yang tersembunyi, gitu kan? Dan orang munafik selalu berbuat onar dan seterusnya untuk Islam dan kaum muslimin. Kejelekan dibuat oleh dia, tapi dia merasa aman, seakan-akan nanti jumpa dengan Allah dalam keadaan selamat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha tidak ingin terhindar dari sifat munafik, karena munafik adalah sifat yang sangat jelek. Allah Subhanahu wa taala membicarakan begitu detail kejelekan orang munafik, bahkan menceritakan, menggambarkan, menghabarkan pada kita sifat munafik lebih banyak dari sifat orang kafir. Lihat di awal-awal surat Al-Baqarah ayat kedua sampai ayat keempat, 4 ayat berbicara tentang orang bertakwa dan sifatnya, cuma 4 ayat. Kemudian Allah disusul dengan ayat ke-6 dan ke-7 berbicara tentang orang-orang kafir, 2 ayat doang. Tapi ayat 8 sampai ayat 20, berapa ayat itu? 8 sampai 20? 12 ayat berbicara tentang orang munafik dan sifatnya. Gak berimbang. Karena memang sifat orang munafik jelek semua dan membahayakan bagi dirinya, membahayakan bagi orang lain. Ya, saking jeleknya. Nah, makanya beliau mengatakan di antara kejelekan munafik adalah mengumpulkan berbagai macam bentuk kejelekan, tapi dia merasa aman dengan kejelekan itu, seakan-akan dia selamat dengan perbuatan jeleknya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu, ini beda antara langit dan bumi, antara orang munafik dengan orang beriman. Ya, maka kita yang mampu beriman mesti ya memperhatikan apa yang dikatakan
seorang imam besar dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan tabi'in, Al-Imam Hasan Al-Basri Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri. Subhanallah, ya. Ya belum tentu juga amal kita diterima, karena nggak ada yang tahu amal seorang diterima tidak, nggak ada yang tahu kan. Tapi ada syarat amal diterima dan tanda-tanda amal diterima. Yang jelas dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalil-dalil yang telah dipaparkan tadi menunjukkan bahwa kita orang beriman harus berbuat semaksimal mungkin dalam beribadah ketaatan kepada Allah, bersama itu memiliki rasa takut kalau amal kita tidak diterima. Karena itulah jalannya orang-orang yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala tidak merasa aman dengan amal salehnya. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habis waktu berapa? 3 menit. Buat pertanyaan berarti. Saya akan tutup muhadarah kita ini pada kesempatan yang berbahagia ini dengan perkataan seorang ulama besar, Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan Al-Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Abu Nu'aim dalam Hilya Auliya. Abu Sulaiman Ad-Darani beliau berkata, wa aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khawfu minallahi ta'ala. Pangkal segala kebaikan di dunia dan di akhirat itu adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi pokok pangkal seorang itu, pokok pangkal segala kebaikan itu sumber asalnya karena dari apa? Rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa takutnya membentengi dia dari kemaksiatan. Dengan rasa takutnya kepada Allah tidak akan menyombongkan diri, tidak akan ujub. Dengan rasa takutnya dia tidak akan merasa bangga aman dari amal soleh yang dia buat. Dan dengan rasa takutnya dia akan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa takut melahirkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Maka benar yang katakan beliau, wa aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khawfu minallahi ta'ala. Pokok pangkal segala kebaikan adalah di dunia dan di akhirat adalah apa? Rasa takut seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallah. Pas ada, iya kan? Luar biasa. Nah, kalau orang juga di antara orang punya takut kepada Allah akan segera beramal saleh. Begitu adzan dikumandangkan, segera dia menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih menanti-nanti, ya rasa takut kita kurang. Kan gitu ya. Bahkan sudah disebutkan dalam kesempatan-kesempatan yang lalu kan, menunjukkan kita ini hamba dunia dan hamba akhirat. Lihat ketika waktu sholat, di antaranya ketika seorang menyediakan dirinya, menyediakan waktunya, memprioritaskan kehidupannya untuk sholat, maka itu adalah hamba akhirat, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya nunggu adzan, tapi dia sudah mempersiapkan diri ketika adzan tiba. Itu menunjukkan memang hidupnya untuk sholat. Jadi prioritas utamanya adalah sholat. Jadi sebelum adzan dia sudah siap-siap. Ketika adzan langsung berangkat atau berangkat sebelum adzan, ya. Atau minimalnya ya ketika adzan segera tinggalkan apa? Aktivitasnya. Sebagaimana Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya mis salati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dan hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk panggil untuk salat Jumat, maka segeralah melalui panggilan itu untuk salat Jumat dan tinggalkan jual beli. Minimalnya itu. Ya. Subhanallah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mensemayamkan dalam hati kita, hati kaum muslimin, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat semakin baiknya amalan kita. Karena dengan rasa takut yang terbenam dalam hati ini akan melahirkan kebaikan. Baik, demikianlah materi kita sampai ujung materi kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekaligus kita berharap pada Allah merubah hati kita dari keburukan menjadi baik, ya, dari lalai jadi taat dengan mensemayamkan rasa takut itu kepada diri kita. Rasa takut kita kepada Allah bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim
Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.